Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Vera Asfiah, Henifa, Putri Ayu, Lala Karlina, dan Fuji Sri Lestari akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Produktivitas dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa itu produktivitas? Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan bahan, waktu, dan tenaga yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien, tetapi tetap menjaga mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Faktor-faktor produktivitas. Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah dalam UMAR 2003, terdapat 6 faktor utama yang menentukan produktivitas tenaga kerja, yaitu yang pertama sikap kerja, kedua tingkat keterampilan, ketiga hubungan antar tenaga kerja dan pimpinan, keempat efisiensi tenaga kerja, kelima, manajemen produktivitas, dan yang keenam, kewirausahaan. Ciri-ciri pekerjaan yang produktif. Terdapat 4 ciri pekerjaan yang produktif. Yang pertama, bermotivasi tinggi. Motivasi disebut sebagai faktor krisis, dan pekerjaan yang termotivasi dapat atau berada di jalan keproduktivitasan tinggi. Pengamatan yang khas adalah: pertama, dapat memotivasi diri sendiri. Kedua, tekun. Artinya bekerja secara produktif pada suatu tugas sampai selesai. Ketiga, mempunyai kemampuan keras untuk bekerja. Keempat, selalu tepat waktu. Kelima, bekerja efektif walau tanpa pengawasan. Dan yang keenam, berorientasi pada sasaran atau tujuan. Ciri yang kedua yaitu lebih memenuhi kualifikasi pekerjaan. Di sini dianggap bahwa produktivitas tidak mungkin dicapai tanpa kualifikasi yang benar. Pengamatan yang khas adalah: pertama, cerdas dan dapat belajar dengan cepat. Kedua, kreatif dan inovatif, artinya memahami pekerjaan. Ketiga, kompeten secara profesional. Keempat, memiliki catatan prestasi yang berhasil. Dan yang kelima, selalu meningkatkan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri pekerjaan yang produktif. 3. Mempunyai orientasi pekerjaan yang positif. A. Mempunyai kebiasaan kerja yang baik. B. Selalu terlibat dalam pekerjaannya. C. Cermat, dapat dipercaya dan konsisten. D. Menghormati manajemen dan tujuannya. E. Luwes dan dapat menyesuaikan diri dengan tujuannya. 4. Dewasa. Kedewasaan adalah atribut pribadi yang dinilai penting untuk memperlihatkan kinerja yang konsisten. A. Berintegrasi tinggi dan mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat. B. Dapat bekerja efektif, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Peningkatan produktivitas tenaga kerja perlu diupayakan karena mempunyai manfaat baik secara makro maupun secara mikro. Secara makro, peningkatan produktivitas bermanfaat dalam pendapatan masyarakat yang lebih tinggi, tersedianya barang kebutuhan masyarakat yang lebih banyak dengan harga lebih rendah, perbaikan kondisi kerja termasuk jam kerja dan lain-lain. Studi kasus. Tantangan pasar global yang masih potensial bisa diatasi oleh ide studio yang memiliki keunggulan kompetitif dengan hasil produksi berupa mebel dari kayu bekas yang bersertifikasi.
Kualitas tinggi dari barang yang dihasilkan, pengiriman tepat waktu, kinerja dan efektivitas sumber daya manusia yang menghasilkannya tinggi. Agar hal tersebut dapat tercapai, maka diperlukan disiplin tinggi dari karyawan produksi. Namun demikian, tingkat produktivitas karyawan masih rendah yang mungkin disebabkan oleh tingkat kehadiran yang rendah. Indikasi tingkat kehadiran rendah diduga disebabkan oleh faktor kompensasi dan manfaat, manajemen dan supervisi, dan kemungkinan faktor budaya setempat. Oleh karena itu, analisa produktivitas karyawan produksi menjadi penting. Mengidentifikasi faktor-faktor yang akan meningkatkan produktivitas juga penting untuk diketahui selain penyebab-penyebab lain yang mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan produksi. Penelitian ini selain untuk kepentingan meningkatkan produktivitas karyawan produksi dan mengetahui penyebab-penyebab serta mendapatkan rekomendasinya juga untuk kepentingan para manajemen puncak, agar mengetahui dengan pasti langkah-langkah apa saja yang sebaiknya ditempuh agar kinerja perusahaan bisa optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatory, studi kasus, dan kualitatif, serta pendekatan deduktif. Dari hasil pembahasan didapatkan bahwa faktor budaya menjadi penyebab rendahnya tingkat produktivitas. Selain itu, didapatkan juga faktor-faktor yang dapat meningkatkan produktivitas seperti perencanaan pekerjaan yang sistematik, pelatihan dan pengembangan diri, serta keahlian bagi karyawan, pemberian tunjangan khusus dan bonus di luar gaji bagi karyawan produksi, hubungan yang baik antara manajemen dengan karyawan, dan lingkungan organisasi secara keseluruhan, pendelegasian wewenang, tugas dan kepercayaan kepada karyawan, serta pembagian pekerjaan yang adil antara para karyawan dan manajemen. Strategi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas adalah evaluasi, seleksi, dan penerimaan karyawan, pembuatan KPI, dan melakukan pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Konsep produktivitas. Dimensi individu melihat produktivitas dalam kaitan dengan karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Dimensi keorganisasian, melihat produktivitas dalam rangka hubungan teknis antara masukan atau input dan keluaran atau output. Pandangan dalam dimensi ini terjadinya peningkatan produktivitas, tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas, tetapi juga dapat dilihat dari aspek kualitas. Kedua pengertian produktivitas tersebut mengandung cara atau metode pengukuran tertentu yang secara praktek sukar dilakukan. Kesulitan-kesulitan itu dikarenakan pertama karakteristik-karakteristik kepribadian individu bersifat kompleks, sedangkan yang kedua disebabkan masukan-masukan sumber daya bermacam-macam dan dalam proporsi yang berbeda-beda. Jadi, kesimpulannya adalah produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan bahan, waktu, dan tenaga yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien, tetapi tetap menjaga mutu barang atau jasa yang dihasilkan. Lingkup perbaikan produktivitas antara lain fleksibilitas dalam prosedur-prosedur pelayanan sipil, sentralisasi manajemen yang mendukung pelayanan, desentralisasi yang terpilih atau reorganisasi ke dalam unit-unit yang sama, pemakaian yang meningkat mengenai ukuran-ukuran kinerja dan standar kerja untuk memonitor produktivitas, konsolidasi pelayanan-pelayanan, penggunaan model-model keputusan ekonomi rasional, untuk menjadwalkan masalah-masalah konservasi energi lainnya, recycling project. Area-area dari absen dan pergantian pegawai penting mendapat perhatian karena keduanya bisa mengembangkan tenaga-tenaga ahli masa depan yang harus dikembangkan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.